bakalan menjadi orang yang paling kaya di sini. Aku yang paling kaya. Akulah, kita berdua mau dapat warisan. Iya, orang tua kita. Pokoknya diem ya, kalau aku nanti dapat warisan, aku mau bikin rumah tuh ya, yang ada kolam lelenya di depannya. Itu mah biasa. Kolam lele depan mah biasa dong. Aku kolam renang deh, kolam renang yang gede. Yang gede. Iya, jadi nggak ada ruangannya, kolam doang isinya. Jadi tidurnya ngambang dong, tidurnya ngambang. Nggak ada Enggak lah, kamar. cuma potong aja gitu kayak orang kaya. Kalau aku rumahnya malah justru kolamnya gede juga bener, tapi dalam kolam ada rumahnya. Belum ada kan? Dalam kolam ada rumahnya. Ada rumahnya. Oh, lu nyelam di dalam situ. Ya orang kaya berhak dong apa aja. Tapi nih aku kasih tahu ya, kalau aku juga mau bikin rumah, ada kolamnya sepotong-sepotong. Ada yang panas, ada yang dingin. Ntar mau bikin kopi gampang di situ. Dispenser kali ya. Kalau aku kolam renang isinya air aki. Air aki? Orang udah kebakar. Masa air aki? Sekarang pakai air soplen masukin. Gak apa-apa kan orang kaya boleh air apa aja diisi. Tapi tenang ya, asal kamu ingat. Kalau pembagian warisan itu, laki-laki itu akan dapat utuh. Satu. Perempuan gede loh. Hah? Gimana gedenya? Gede loh. Warisannya kan? Warisannya. Tapi saudara kita mana satu lagi. Udahlah gak usah lah dia dibagi. Jangan tahu ye, minggu bawa kita aja ya. Udah kita aja. Satu lagi. Saudaraku, Iya adikku. maaf ya telat. Ini pengen nyusu mulu si Nasar. Namanya bayi. Bayi kayak Masih menyusu. baik. Iya benar. Masih baik. Gimana? Udah dibagi belum? Pengen cucu. Cucu tante. Pengen cucu. Tante jualan cucu. Ada. Di rumahnya Sudah dia. habis, jualannya udah habis. Gak ada lagi. Gatel dia ada kutunya kan? Tapi kita berdua tuh ya udah Dibagiin punya. belum warisan kita? Kita udah lagi ngebagi warisan. Katanya dapat warisan, kamu dapat wasiran katanya. Wah Sierra ini. Dikit dong. Enggak. Makan dong ke Kalau belakang. kamu mau jadi apa nanti kalau Sayang beli nanti warisan? dapat warisan mau dibeliin apa sama mama sayang? Aku pengen beli yang enak-enak, yang enak. Enak. Yang enak, yang enak. Mau yang enak, Apa? apa aja. Motor mau motor? Gak mau. Kan kamu masih 6 bulan, ntar mau kasih motor ya dari Gak boleh. 6 bulan masih motor nyusruk. Oh Kita iya. jalan-jalan dong ke luar negeri mah kayak anak-anak yang lain mah. Jalan-jalan ke luar negeri. Karena mama udah dapat uang gede. Boleh pakai duit warisan ya. Ya. Jangan pakai duit rakyat deh. Gak boleh. Haram. Cita-citanya ketinggian. Kamu tuh mandi, makanya mandi. Aura gitu. Jadi mikir bisa bener. Saya kalau mau nunggu Kanopi Pratiwi. Ciduk dong. Tapi dengerin, di sini saya adalah laki-laki satu-satunya. Kata siapa lu? Kata emang lu pikir gua bukan laki? Dengerin. Kamu kan cucu. Kamu kan cucu. Oh, cucu. Karena kalau kakek, Ada laki gini. kalau kakek nih, kalau laki-laki memang udah ada aturannya. Dapatnya satu utuh. Kalau cewek cuma setengah. Kalau dia modal begini dapatnya seperempat aja. Udah pokoknya kalau kita pembagian kamu gak usah nuntut-nuntut. Jangan. Udah, Pak. Maaf agak terlambat ya. Hah? Saya tadi dari dokter dulu makanya. Kenapa kok jadi dokter, Pak? Saya habis tanam rambut. Ada rambut. Rambut. Tumbuh. Tumbuh. Tumbuh, bagus. Ambil dari yang belakang. Tak bisa Terbalik. depan. Terbalik, Pak. Bentar ya, mohon maaf ya. Saya banyak program Pak Dika. Cuma di sini dia jelek nih. Bapak siapa, Pak? Saya ini advokat. Mohon maaf, ini apa kan? Iya. Gue gak pinjem tangan, gue bapak gue. Mama, Advokat. mau katanya bawa alpukat. Kan, Advokat. Oh, kirain bawa alpukat. Saya kesini mau pengacara, mengumumkan warisan dari almarhum. Deg-degan, alhamdulillah. Pembagian buat anak-anaknya rata ya. Tapi setahu saya anak almarhum itu ada 3. Iya, ini tiga. Ini anak saya.
Saya cucu. Cucu. Ini Cucu cucu. pasti Bapak advokat bingung kan? Iya. Kok 6 bulan udah segede gini? Iya. Saya mintanya di Gunung Bungawi waktu. Oke, udah siap mendengar putusannya? Saya kan paling Siap-siap, banyak, aduh, Pak. deg-degan. Mama paling. Saya Kan. yang bertanda tangan di bawah ini Andika Pratama SE SH MM SPP BPKB. Masa pakai PPK? Masa gelarnya ada BPKB? Bukan ada motor. Banyak banget gelarnya. Gak apa-apa surat gade, Mau. Bentar, Pak. Tolong serius ini. Ya baik. Oh iya, Pak. Apa Aduh, yang gak Masih serius? musik tegang. Aduh, deg-degan nih. Deng, 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 deng. Kepada 3 anak dari almarhum. Warisan pertama yang diperebutkan oleh kalian adalah 3 unit mobil. Siapa? 3 mobil siapa? Siapa? Siapa yang dapat? Kan? Kita udah dikarantina sama 3 bulan, guys. Kita Tidak ada. Warisan 3 unit mobil dimenangkan oleh Terima kasih. sabar, sabar. Emang semenjak jadi janda agak stres ya. 3 mobil. untuk anak laki satu-satunya Anwar. Ke depan. Ada ke belakang. Orang cucu syukur, lo gak jengkang. Iya. Mama kok mama nggak dapat mobil mama. Kok gitu sih? Ini kunci ya Pak. Adil, harusnya 3 tuh satu. Pak advokat, kalau warisan harus yang adul dong. Adil. Adul Ada mah, warisan adul mah lu. berikutnya yaitu sebidang tanah. Sebidang Tapi itu isinya beneran Boleh? ya. Boleh, alhamdulillah. Ini kuncinya ya. Kuncinya. Mobilnya di showroom ya Pak. Ya itu 3 loh mobilnya. kakak, dapat Ya Allah, 3. alhamdulillah. Pak. Kok begini Pak? Ya itu mobil kesayangan Bapak itu. Itu kesayangan Bapak. Lah, mobil mainan. Lah memang itu yang tertulis di warisan Nah, nih. jangan dulu, mobil mana nih? Lah, bukannya punya mobil asli yang gede. Nggak ada. Itu udah ditukar menjadi sebidang tanah. Pindah ke tanah. Gak mau, udah. Berikut Ayo, musik tegang lagi. di antara Pasti kita. Iya, tapi di antara Kiki dan Asri. Yes. Udah pasti aku. Menurut juri, Juri. Asri lumayan oke. Salah dong. Salah. Nggak ada. Apa sih? Nggak ada. Sih maksudnya apa? Apa jatuhnya kayak orang Bagi konsul? waris. Bukan ajang kompetisi. Yang mendapatkan sebidang tanah adalah Asri Welas. Ini semprot, Pak. Ini semprot, bukan sebidang. Selama hidup tanahnya Bapak itu banyak. Kadang ada di sendal, di celana, di baju dikumpulin semua. Itu yang warisin. Berarti bapak kita tukang gali kubur ya. Di celana. Mama ini sebenarnya Sementara untuk anak yang terakhir yaitu dapat apa, Kiki Pak? dapat kunci ruko. Hebat banget. Bagi-bagi. Kok ini milik kita? Iya, Mama. Bagi-bagi dong. Kok curang dia dapat ruko, kita cuma dapat kayak gini doang. Namanya gak adil. Inilah kunci kesuburan seorang perempuan. Sabar. Sabaran dong. Buang sebulan. Sabar. Gak bisa. Ma, jadi kita pindah ke ruko ya, Ma. Curang sih Pak. Itu yang tertulis di wasiat beliau. Saya Selama tinggal ini kita baca. tinggalnya di loteng, kayak kita di ruko ya, Naya. Kasihan Tante. Bapak nggak adil. Kita koyak-koyak dia yuk. Iya. Kok gue? Bapak nggak adil. Gua cuma baca. Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Oke, kita kembali di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua. Tadi kita
saya lihat Ustadz seru banget tuh bagi-bagi warisan. Itu dalam Islam gimana gini. tuh pewaris? Warisan itu gini, adalah harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal. Ya. Jadi sebaiknya kalau berebut warisan, seakan-akan dia berebut harta peninggalan orang tua yang sudah meninggal. Tapi ingat, harta itu tidak ada harta tanpa pemilik. Maka ketika orang sudah meninggal, pemiliknya sudah meninggal, maka dikembalikan kepada Allah dan diturunkan kembali jadi warisan. Maka kata pewaris adalah orang yang menurunkan warisan, yang memberikan warisan. Dan ada namanya yang diwariskan, barangnya, bentuknya, harta yang berguna. Kemudian mohon izin, ada yang jadi ahli waris. Ahli Itu waris. penting, harus kita taat. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Dan itu Allah sudah atur semua ya Ustadz? Sudah diatur semua, ukurannya, jumlahnya berapa, dan harus sesuai aturan syariat. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini pasti penasaran nih masalah waris. Ada yang mau nanya nggak Bu? Ada yang mau nanya? nih? Silahkan. Ibu silahkan yang di belakang. Boleh menghadap sana. Sebutkan namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tilawati. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimanakah hukum pembagian hak warisan di dalam keluarga menurut Islam? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Singkat saja saya jawab bahwa ingat, sebelum membagi warisan lihat dulu kebutuhan siapa yang mewariskan itu, sangkutannya, utang piutangnya selesaikan semua. Jadi ada 3 sebenarnya yang harus diselesaikan. Yang pertama penyelenggaraan jenazahnya, kemudian bayarkan utang-utangnya. Yang ketiga wasiatnya. Jangan sampai yang meninggal ini justru punya wasiat yang harus ditunaikan. Cuma wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta. Nah, karena harus ada pembagian juga. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa Islam mengajarkan bagaimana sebenarnya justru warisan itu bagaimana supaya bagus tatanannya. Kalau istri pembagiannya dapat 1/4 kalau tidak punya anak. Tapi kalau dia punya anak 1/8. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 1, sementara perempuan setengah dari pembagian dari laki-laki. Kenapa laki-laki lebih? Atau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Kenapa? Laki-laki itu punya tanggung jawab. Oh, tanggung jawabnya. Sementara wanita itu diberikan tanggung jawab. Jadi wanita sebenarnya mau tahu nggak Bu? Wanita itu bisa dapat 4. Wah, apa tuh Ustadz? Warisan, Warisan? nafkah dari suami, Heeh. warisan dari orang tua, Orang tua. nafkah dari suami. Kemudian ada lagi tanggung jawab dari saudara laki-lakinya. Satu lagi yang keempat, yakni bakti dari anak laki-lakinya. Oh, Masya Allah. Lengkap jadinya ya. Nah, ini masalah waris juga kayaknya masih ada yang mau nanya lagi nih wajahnya. Siapa lagi yang mau nanya, Bu? Baik, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ingin bertanya warahmatullahi Pak Ustadz, ini kisah saya juga gara-gara warisan keluarga saya jadi berantem. Gimana caranya agar menyikapi pembagian hak waris agar tidak terputus silaturahim saya kepada saudara-saudara saya. Saya sudah bertahun-tahun sama saudara saya, tidak diakui sebagai adik. Makasih Pak Ustadz. Baik. Langsung saja. Ditenangkan, ditenangkan. Ditenangkan. Baik, jadi gini, ya masalah warisnya. buat semuanya, ilmu yang pertama diangkat tanda datangnya kiamat adalah ketika ilmu waris itu hilang. Jangan pernah bertengkar tentang warisan. Sampai ke pengadilan, putus hubungan kekeluargaan. Dan kepada semuanya yang kena sanksi dan seperti ini, ada penghuni neraka yang sementara berjalan di muka bumi ini. Siapa itu? Orang yang rakus dengan warisan. Hilang keberkahan, putus silaturahmi, menyakiti hati orang tua, dan mengambil zalim terhadap saudaranya. Ayo berdamailah, sayangilah. Dunia ini akan ditinggal. Dan harta warisan itu adalah harta orang meninggal. Jangan pernah berkata, ayah, ibu, mana warisanku? Seakan-akan engkau berteriak kapan meninggalnya. Jadi jangan pernah menyakiti hati orang tua tentang warisan. Makanya
Terima kasih banyak kepada orang yang bisa berdamai, ikuti aturan syariat dalam pembagian warisan. Yakin engkau akan mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, mudah-mudahan semua pembagian waris dengan Ya, baik. dengan tidak baik. terputus silaturahmi. Tidak Masya Allah. terputus silaturahmi. Saudara ya. Terima kasih Ustaz. Kita Ada Andika. akan melihat, oh Andika. Silakan, Sana, Andika. silakan Andika. Udah, aku nggak mau beli lagi pokoknya. Bilangnya biskuit. Yang dateng ternyata bukan. Sabar, sabar. Kan Ayang lagi puasa. Aku kesel banget. Aku habis kena tipu. Kenapa? Kemarin tuh aku ditawarin biskuit. Yang datang pas dibuka kalengnya ternyata isinya kerupuk. Kan kesel. Parah sih itu. Parah itu. Kalau nggak kerupuk rengginang isinya. Tenang aja, tenang aja. Mending kamu ganti aja ke biskuit andalan aku. Yaitu biskuit Kongguan. Kalau ini nggak bakal ditipu karena variannya banyak banget. Ada apa aja tuh Variannya? Wah banyak. Kongguan Assorted Biskuit itu ada 13 varian biskuit yang beda-beda. Ada Kongguan Wafer Klasik, ada Marie Special, Cream Crackers, Cheese Crackers, Lemon Puff, dan masih banyak lagi. Selama lebih dari 56 tahun rasanya nggak pernah berubah. Konsisten, enak, dan pastinya dibuat dari bahan berkualitas dan diolah secara higienis. Wah, kalau kayak gitu aku mau langsung beli yang banyak buat stok di rumah selama bulan puasa. Ya wajib kalau itu. Kongguan itu ada 2 ukuran. Yang red segi versi lebih besar. Nih. Dan ada juga satu lagi. Oh, yang red mini buat versi lebih praktis. Ini aku kasih deh buat kamu satu. Tapi temenin aku dulu. Kita bagi-bagi hadiah buat pemirsa yang ada di rumah. Jadi langsung silakan telepon ke nomor di bawah ini. Kalau kita bilang rayakan bersama Kongguan, kalian tinggal jawab Kongguan untuk semua. Nah, udah ada telepon masuk nih. Rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua. Itu dia. Dengan siapa di mana? Aku Suci dari Cibinong. Suci dari Cibinong. Oke, mudah-mudahan dapat rezeki ya Suci ya. Amin. Ada 1 juta rupiah kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini. Ada berapa huruf G pada tulisan Kongguan? A, 2, B, nggak ada. A dong, 2. Benar nggak? Selamat! 1 juta rupiah! Kirim ke Cibinong, kirim ke Cibinong. Jangan lupa hadiahnya dipotong pajak ya. Dan ingat buat pemirsa dimanapun Anda berada, rayakan bersama Kongguan. Kongguan untuk semua.